Kabupaten Serang ini jangan sampai kekurangan air. Khususnya pemerintah daerah Kabupaten Serang, kita sudah buat Perda 8.000. Nanti kita ke depan target 5 tahun ke depan itu bagaimana caranya ke depan itu 50.000. Jadi kan kalau 50.000 itu target itu kan 5 tahun ke depan. Berarti istilahnya setiap tahun kita harus punya target itu untuk masyarakat Kabupaten Serang. Yes, betul. Kalau kita selaku lembaga DPRD, fungsi kan di antara pengawasan juga, Betul. atau controlling. Yeah. Juga mungkin harus intent di dalam kontrol atau pengawasan. Yes. Terus berkoordinasi dengan mitra. Kalau berkaitan anggaran, kalau untuk tahun ini ya di 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah di siang hari ini di studio Ekbis Banten sudah hadir narasumber Faiz yang sangat spesial. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Bapak Supianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, selamat siang Pak Supianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di pembukaan kali ini Faiz ingin mengutip ini ya kawan-kawan Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Tapi sebelumnya Faiz mengajak kawan-kawan semua jangan lupa follow ya di sosial media Ekbis Banten, kemudian juga di subscribe di semua channel YouTube-nya. Dan salah satu kutipan yang akan Faiz sampaikan adalah ini bunyi dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kenapa nih Faiz langsung membacakan di Undang-Undang 1945 ini? Karena memang tema kita di siang hari ini soal air bersih antara bisnis dan hak dasar warga Kabupaten Serang. Pak Dewan, ini langsung saja. Rasanya kalau kita melihat bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Serang ini kan dahsyat. Mulai dari pariwisata, kemudian juga pertanian, industri, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ke daerah-daerah tertentu saja seperti Pontang, Tanara, Tirtayasa, hak dasar saja air ini sulit sekali untuk dipenuhi. Bagaimana Pak Dewan melihat ini? Terima kasih atas pertanyaannya ataupun istilahnya hari ini kita hadir di Ekbis Banten ya, terkait terutama tadi ya sampaikan di dalam undang-undang terutama sumber daya alam ya yang ada di kita khususnya di Kabupaten Serang. Betul. Apalagi Kabupaten Serang sangat luas ya. Dari 29 kecamatan dan 326 desa. Siap. Ya, sangat luar biasa. Berbagai istilahnya heterogen dan berbagai konteks di dalam keanekaragaman ya, terutama Kabupaten Serang. Ya, khususnya kami yang berada di Komisi 3 ya, itu membidangi diantaranya kalau berkaitan dengan air yaitu istilahnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Siap. Ya, terutama itu ada PDAM. Siap. Ya, perlu dipahami secara bersama ya. Ya, karena emang walaupun ini ada perusahaan daerah, tapi kalau untuk PDAM ini kan ada dua sisi. Yang pertama, sisi pertama itu bisnis. Ya, dari itu. Yang keduanya yaitu sosial. Dari itu sumber daya alam ataupun terutama air, sumber daya air. Setidaknya kan dimanfaatkan sebaik-baiknya kan itu ya. Untuk bagaimana caranya Kabupaten Serang ini jangan sampai kekurangan air. Betul. Apalagi kondisinya ya pada sampai hari ini ataupun saat ini kan, terutama mungkin PR kita bersama. Emang PR-nya sih semua Kabupaten Serang. Bagaimana caranya khususnya warga masyarakat kabupaten itu teraliri air. Betul. Tapi yang lebih khususnya lagi, kadang kita kalau emang sudah musim ketiga ataupun musim kemarau katanya, kalau orang kampung itu kan itu ya. Itu terutama di daerah Pontirta ataupun di daerah utara. Betul. Kan gitu. Ya daerah Pontang, Tirtayasa, kan itu, Tanara segala macam. Ini juga PR kita bersama kan gitu ya. Terutama kami di Komisi 3 ataupun nanti pemerintah daerah ataupun pemerintahan daerah yang baru ke depan. Bagaimana mungkin istilahnya apalagi kita sudah punya ya aturan-aturan itu. Ini juga di tahun 2024 khususnya pemerintah daerah Kabupaten Serang
kita sudah buat perda percepatan infrastruktur terutama untuk air kan itu. Misalnya, yang keduanya kita juga ini sudah membuat peraturan daerah untuk terkait masa penyerapan modal untuk ya terutama BUMD. Yang lebih utama yaitu untuk air. Siap. Dan sampai hari ini ya kalau melihat informasi dan kalau melihat laporan dari teman-teman PDAM ya ataupun istilahnya di tahun 2024 itu kita ataupun istilah Kabupaten Serang baru teraliri ataupun baru pelanggannya itu yang terpasang baru 28.000. Nanti kita ke depan target 5 tahun ke depan itu bagaimana caranya ke depan itu di angka 50.000. Amin, 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 amin. Agar seluruh kekayaan yang ada di Kabupaten Serang ini dapat dirasakan manfaatnya, Ya, Pak Dewan, oleh seluruh segenap warga masyarakat Kabupaten Serang. Ini menarik, tadi Pak Dewan juga menyebut BUMD. Kalau kita tarik ulur lagi, kalau kita pecah lagi kan yang fokus menangani air BUMD Tirta Albantani Ya, Pak Dewan Ya. untuk Kabupaten Serang. Bagaimana Pak Dewan agar PDAM Tirta Albantani ini bisa maksimal lah ke depan, karena data yang Faiz dapat ini layanan air bersih di Kabupaten Serang per tahun 2024 baru 14%. Sedikit sekali kawan-kawan, 14% dari total 100% gitu kan. 100%. Bagaimana Pak Dewan? Ya, betul. Makanya itu di targetnya disampaikan oleh saya barusan itu 50.000. Jadi kan kalau 50.000 itu target itu kan 5 tahun ke depan. Berarti istilahnya setiap tahun kita harus punya target itu untuk masyarakat Kabupaten Serang itu untuk sambungan salurannya itu 4.000 sampai 5.000 sambungan saluran istilahnya itu. Ya ini kan secara bertahap. Tapi dikembalikan lagi ini kan nanti keuangan daerah. Betul. Gitu ya. Tapi ini ke depan ya kan ini ada pemerintahan daerah yang baru nih. Betul. Bagaimana nanti bupati dan wakil bupati terpilih ataupun nanti sudah dilantik, nanti program 100 kerja bagaimana? Ya ini pun tetap peran eksekutif. Betul. Ya ataupun mitra itu. Dia bagaimana istilah berkolaborasi ya berkoordinasi baik itu daerah, provinsi dan pusat. Bagaimana terutama sumber daya alam yang ada di kita ataupun bagaimana peran-peran atau contoh kan di terutama Kabupaten Serang di utara aliran sungai dari hulu ke hilir mungkin dari ujung Banten Selatan mungkin daerah Lebak ya kan larinya ke utara. Betul. Ya mungkin yang disebut sungai Cidurial ataupun sungai yang lainnya. Ya di situ kan bisa nanti normalisasi bagaimana, yaitu harus koordinasi dengan istilahnya boleh dibilang apa aliran sungai yang itu kan itu koordinasi dengan provinsi. Betul. Karena ini kan wilayah provinsi juga. Terutama kalau memang mungkin ada kali-kali mati, bagaimana dimanfaatkan? Betul. Terutama sumber air itu tendomnya lah kan itu ya, manfaatkan itu. Atau kan emang kali mati yang bagaimana dimanfaatkan, bagaimana tapi kan ini kan peran pemerintah ke depan nanti. Yes, betul. Kalau kita selaku lembaga DPRD, fungsi kan di antara pengawasan juga, Betul. atau controlling. Yes. Ya, pengawasan, controlling ataupun buat peraturan daerah termasuk budgeting anggaran. Di situ nanti keuangan daerahnya itu mampu dan tidak. Kalau memang tidak, bagaimana nanti berkoordinasi dengan provinsi, berkoordinasi dengan pusat. Betul. Siap. Karena ini adalah mimpi segenap warga masyarakat Kabupaten Serang, Pak Dewan, agar air tidak beli perjerigen itu kan. Kalau kita lihat di kawan-kawan masyarakat di kawasan Bontang, Tanara, Tirtayasa itu kan luar biasa. Mereka harus mengeluarkan uang yang lebih hanya untuk membeli air jerigen karena memang kondisi airnya yang tidak layak untuk dikonsumsi atau untuk kebutuhan MCK dan yang lainnya. Ini menarik juga Pak Dewan sebagai fungsi legislasi, kemudian juga fungsi eksekutif juga fungsi untuk mengawasi dan kontrol dan lain-lain. Ini salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih yang baru ini Pak Dewan, Pak Bu Jakia dan Pak Najib adalah ketersediaan air bersih di setiap desa. Bagaimana Pak Dewan menjamin, mendorong agar janji politik ini nanti ke depan bisa dirasakan ketersediaan air bersih di setiap desa. Seperti apa Pak Dewan? Intinya ini sangat menarik ya. Intinya ini pada hari ini mungkin baru pengumuman penetapan oleh anggota DPRD Kabupaten Serang. Mungkin nanti disampaikan ke Mendagri kan itu. Di situ kan ada janji kerja. Di situ ada istilahnya nanti tertuang di dalam RPJMD. Betul. Ini tugas kita bersama kan itu, terutama kami selaku anggota dewan. Ya masyarakat juga tetap kan itu memberikan saran dan masukan kan itu ya. Istilahnya itu bagaimana terutama istilahnya itu
roda pemerintahan khususnya pasangan Jakiyah Najib Hmm. efektif, efisien, dan akuntabel. Terutama bagaimana dengan slogannya Kabupaten Serang yang bahagia Yes. itu kan itu. Rasanya Ya, kalau masih kita ada warga Kabupaten Serang yang susah dapat air, nggak belum bisa bahagia bahagia. berarti. Ya, itu perlu catat nanti. Walaupun nanti ada target ya. Heeh. Walaupun nanti ada target pastikan gitu ya. Hmm. Terutama semua stakeholder ini Yes. bersama-sama kan itu ya. Semua stakeholder walaupun emang nanti lini sektornya mungkin ada PDAM. Kan bisa juga nanti kan salah satu kekeringan atau bisa jadi ke BPBD juga kan. Itu kan salah satunya walaupun mungkin ya mohon maaf ya kalau dikaitkan dengan BPBD itu kan tugas dan mesti ada di Komisi 1 juga kan itu ya. Setidaknya koordinasi kan itu, Betul. komunikasi gitu. Siap. Pak Antara Dewan, eksekutif dan legislatif. kalau kita melihat bagaimana susahnya mendapatkan air di wilayah Kabupaten Serang, terutama di kawasan Serang bagian utara tadi Iya. gitu. Ini kan rasanya masalah klasik ya, Pak Dewan, yang dari dulu sekali sampai dengan sekarang juga belum secara maksimal Iya. terpecahkan. Ini siapa yang sebetulnya paling bertanggung jawab atas masalah ini, Pak Iya. Dewan? Ya, kalau masalah bertanggung jawab istilahnya siapa duduk permasalahannya, ya dikembalikan lagi itu kepada istilah pimpinan daerah. Berani dan tidak kan Yes. itu. Di samping itu juga kita melihat kondisi keuangan daerah kan itu ya. Ya apalagi mungkin kemarin mungkin 5 tahun ke sini ya. Ini kan terdampak COVID segala macam kan. Memang ini klasik. Yes. Tapi setidaknya kita juga harus ada komunikasi dan jalin kerjasama, terutama dengan perusahaan-perusahaan. Yes. Kan bisa juga itu di dana CSR atau Yes, apapun. betul. Bagaimana nih kan gitu peran Betul. isi perusahaan itu terhadap pemerintah daerah, peran perusahaan terhadap masyarakat, Yes. gitu sehingga itu. Kalau emang hanya ditanggung oleh sendiri orang PDAM, ya sangat luar biasa nih kan gitu sih. Siap. Makanya kayak kalau emang dikaitkan dengan tadi itu ya bisnis dan sosial, Yes. kan itu kayak harus seimbang gitu. Yes. Bisnisnya apa ya? Mungkin kan untuk hanya perusahaan, tapi kalau masyarakat mungkin banyaknya ke sosial itu. Siap. Kadang mungkin setiap tahun ataupun pada musim ketiga berapa kadang truk ataupun istilahnya tangki yang harus dikirim mobil itu ke sana Yes. kan itu. Siap, Pak Dewan. Kalau kita melihat sekarang kan benar-benar untuk kawasan-kawasan yang susah sekali mendapatkan air kan komersialisasinya di sana terlihat sangat jelas gitu kan. Bagaimana untuk mendapatkan air itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ya. Mungkin ke depan langkah-langkah Pak Dewan di Komisi 3 mungkin ya, dalam mencegah komersialisasi berlebihan terhadap sumber daya alam, terutama air ini seperti apa, Pak Dewan Ya. langkah-langkahnya? Terutama pencegahannya ya kami juga terutama di Komisi 3 mungkin harus intens di dalam kontrol atau pengawasan. Yes. Terus berkoordinasi dengan mitra kan itu ya. Makanya kalau emang mungkin ada teman-teman ataupun Bapak Ibu di masyarakat, kalau seandainya mungkin menemukan tinggal diinformasikan saja ke kami selaku anggota DPRD. Toh anggota DPRD ini amanah kepanjangan tangan dari masyarakat kan Siap. itu. Isengan itu ya. Kalau emang sudah menjadi anggota DPRD, ya suka tidak suka, mau tidak mau, yang milik kita yang bukan dimiliki tetap namanya masyarakat Kabupaten Serang. Itu catatannya, mohon maaf kan itu. Kan mungkin ada aja ya, mohon maaf kan dikembalikan lagi kalau emang seandainya. Dianggap itu mah bukan contoh pribadi, bukan pemilihan saya. Itu beda karena emang sudah kaitannya Kabupaten Serang, ya sudah gitu. Kalau emang ada saran dan masukan ataupun temuan dari ya kita terima dulu dan koordinasikan dengan pihak terkait atau OPD terkait. Siap. Sehingga Pak Dewan, kalau kita bandingkan BUMD Tirta Albantani dengan perusahaan swasta seperti semisal KDT lah, ini rasanya kan tertinggal cukup jauh juga nih Pak Dewan. Bagaimana agar BUMD ini bisa maksimal ke depan untuk mencukupi kebutuhan air yang ada di Kabupaten Serang, Pak Dewan? Ya, harus ini sangat menarik juga harus kita pahami secara bersama, terutama di dalam manajerialnya, ya, terutama di dalam internal ataupun istilahnya BUMD itu ataupun PD seperti apa kan itu. Walaupun kami ada controlling, kembalikan lagi, secara official mungkin penanggung jawab yang paling utama adalah bupati. Yes. Catatan kan itu ya. Bukan mohon maaf mungkin anggota dewan bukan masa anggota dewan. Yang paling utama catatannya itu adalah kepala daerah itu sendiri. Bupati kan tuh. Kan itu. Mungkin secara bukan menyudutkan ya, secara tupoksi yang lebih utama kan itu. Itu kepala daerah, berani dan tidak nanti ke depan. Ya kan setiap tahun ataupun mungkin setiap ada anggaran yang digelontorkan ataupun mungkin pernyataan modal kan dia harus ada
boleh dibilang masuk ataupun istilahnya investasinya kan gitu ya. Hmm. Kajian investasinya. Betul. Terutama daerah utara mana dulu nih Hmm. yang lebih riskan ataupun yang lebih sangat, walaupun emang semua di daerah utara membutuhkan, tapi yang lebih butuh mana dulu. Siap. Dari utara itu kan itu. Contoh di kecamatan mana atau desa mana yang lebih ini. Kan nanti bertahap kan itu ya. Jadi di situ perannya kan itu. Siap. Anggarannya berapa sih Pak Dewan kira-kira kalau untuk urusan air ini? Kalau berkaitan anggaran, Hmm. kalau untuk tahun ini ya di 2025 5. itu informasi itu dari pemerintah daerah tuh menggelontorkan untuk tahun ini tuh 3 miliar. Gitu. Untuk apa saja itu Pak Dewan? Itu 3 miliar itu istilahnya kan gitu. Secara teknis lebih ini kan kajian investasinya emang ada di PDAM ya kan itu. Setidaknya itu akan kalau secara laporan ke kita selaku anggota DPT, bagaimana caranya untuk istilahnya menyambung ataupun saluran ataupun istilahnya pelanggan yang ada di utara emang itu. Betul. Informasi itu apakah di daerah Binuang ataupun Carenang lah antara itu. Betul. Informasi itu kan. Siap, karena kalau untuk dengan anggaran segitu untuk membangun sumur bor rasanya sangat sedikit ya Pak Dewan ya, karena satu sumur bor dikali begitu banyak warga Kabupaten Serang, 29 kecamatan ya Pak Dewan, berapa ratus desa. Ini ya kita berharap ya, ini mimpi kita bersama warga Kabupaten Serang, agar warga Kabupaten Serang yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan alam yang berlimpah, luar biasa. Kemudian juga pertanian yang subur, industri dan lain sebagainya, ini tidak ada lagi yang merasa daerahnya kekeringan. Itu salah satu masalah di antara banyak masalah mungkin yang ada di Kabupaten Serang. Pengangguran juga nih Pak Dewan. Banyak pabrik tapi kok banyak pengangguran ini di Kabupaten Serang ini. Salah satu kabupaten yang cukup banyak mencuplai pengangguran dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. 8% kan. Ya terkait masalah pengangguran ya, walaupun ini kami terutama di Komisi 3 ya, karena terkait masalah Dinas Tenaga Kerja itu mitranya Komisi 2 semua, tapi apa-apa, kita sharing aja kan itu ya. Ya karena kebetulan ya saya sebelum jadi Ketua Komisi 3 juga pernah di Komisi 2 kan itu ya, kurang lebih 2,5 tahun kan itu ya, berkait pengangguran kan itu. Makanya ini lagi-lagi kan itu, kita selalu controlling, apalagi kondisi kalau tidak salah dari tahun 2018 ya, untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota itu kewenangan untuk controllingnya kan agak bergeser, terutama ditarik oleh provinsi kan itu ya, sebagaimana undang-undang dan aturan itu. Kalau kita walaupun kadang tadi tuh kondisi kabupaten kota khususnya Kabupaten Serang ya, lagi-lagi katanya kurang lebih ada 1.000 industri, baik itu industri kecil, menengah, dan besar, kan gitu ya. Ini PR kita bersama nanti. Bagaimana nanti juga kepala daerah ke depan ada MOU lah peribahasanya, walaupun emang di dalam undang-undang diatur tidak boleh ya. Tapi kan ini secara eksplisitnya bagaimana nanti, kan itu ya. Apakah emang nanti udah yang benar KTP kabupaten, bahkan bukan KTP Kabupaten Serang, kalau mau NIK Kabupaten Serang, itu terobosan sebelum kan itu ya. Ya NIK Kabupaten Serang kan itu, berarti kan setidaknya data itu terconnecting juga dengan Dukcapil kan itu ya, bagian pemerintahan atau Komisi 1. Mungkin menurut Faiz salah satu penyumbang kenapa banyak pengangguran ini sedikit ya kawan-kawan, karena banyak juga tuh yang datang dari Sumatera ke Banten, ke Serang gitu kan, justru orang Serangnya justru yang tidak bekerja pada Dewan ini. Ya makanya kan ini PR kita bersama kan, apalagi dengan kondisi sekarang ya, pemerintahan Pak Prabowo ya kan itu, ini sangat luar biasa kan itu. Masalah istilahnya kan itu mungkin premanisme kan itu ya, masalah calo-calo, masalah tenaga kerja kan itu ya. Mungkin dari isi Kementerian Tenaga Kerja juga sudah menyampaikan kan itu ya, bagaimana nanti ke depan kan itu ya, isinya kan itu harus diberantas, isinya tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih kan itu. Sekian belas juta pabrik B, sekian puluh juta pabrik C, ini kan harus diberantas Pak Dewan. Mungkin sudah mendengar lah ya kata-kata itu. Kalau mendengar nama juga di masyarakat kita, tapi lagi-lagi karena walaupun keterbatasan tugas dan fungsi pokok kita, keterbatasan wewenang kita kadang,
kan kita juga kan sesuai daerah kan itu. Kalau emang mungkin kabupaten ya kemampuannya kan hanya begini, segini. Tapi kalau provinsi nanti beda lagi. Betul, Karena ada tingkatannya, DPR kabupaten, kota, DPR provinsi, apalagi nanti DPR RI kan itu. Harus Istilahnya itu. diberantas nih mafia calo pencari kerja ini juga menjadi masalah juga nih Pak Dewan di Kabupaten Serang. Orang mau cari kerja kok malah dimintain uang gitu kan Pak Dewan. Satu lagi nih Pak Dewan yang masih juga menjadi masalah selain air, pengangguran, kesehatan nih di Kabupaten Serang. Cukup banyak juga nih anak-anak yang mohon maaf stunting, kemudian juga gizinya juga tidak baik. Ini bagaimana Pak Dewan? Alhamdulillah Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Gibran juga ada program makan bergizi gratis ini. Semoga ke depan Kabupaten Serang tidak ada lagi nih anak-anak yang stunting. Pak Dewan seperti apa? Ya, lagi-lagi perlu disampaikan juga ya oleh kami, takutnya kan apa ya, dalam bahasa offset kali gitu ya. Karena kan saya selaku anggota kan di Komisi 3 kan itu. Kalau berkaitan dengan kesehatan itu berarti ada di Komisi 2. Tipis-tipis saja Pak Dewan. Tipis-tipis saja kan itu ya, kan itu. Karena lagi-lagi kebetulan kan namanya kadang anggota dewan berarti kan setidaknya harus mempersiapkan juga kan itu misalnya apapun itu kan itu ya. Walaupun kadang jawaban itu mungkin tinggal relatif kita puas dan tidak puasnya kan itu ya kan itu ya. Lagi-lagi kalau terkait masalah kesehatan dengan sekarang dinas kesehatan dari 29 kecamatan ini juga, tapi kalau melihat laporan pertanggungjawaban setiap tahun ya, setiap tahun kan itu terutama leading sektornya dinas kesehatan ya. Kan dari 29 kecamatan kita ada UPT puskesmas. Kan ada 31 puskesmas. Ada 2 kecamatan, ada 1 kecamatan yang 2 puskesmas ya. Ya, di samping itu juga kan kita juga harus mempersiapkan sumber daya manusianya kan itu ya. Sumber daya manusia yang benar-benar sumber daya manusia yang sesuai konteks dan sesuai istilahnya dia di dalam apa ya, kualitas dan kuantitasnya kan itu ya. Jangan sampai apalagi dengan sekarang ya dengan penerimaan segala macam kan itu ya. Istilahnya kan di P3K seperti apa kan itu istilahnya kan itu. Prosesnya di samping mungkin juga istilahnya sarana dan prasarana kan itu ya. Itulah kondisinya. Ini PR kita bersama. Setidaknya kan kalau emang masyarakat warga Kabupaten Serang ataupun Bapak Ibu itu istilahnya mau ke puskesmas kan intinya dia pengen berobat, pengen sehat, pengen sembuh. Mungkin kesan pertama ya mungkin kami juga sering menyampaikan kalau pada saat forum OPD terutama di Dinas Kesehatan di 2 tahun yang lalu istilahnya kan itu ya. Itu kan kita juga bagaimana caranya mungkin asal 5S itulah mungkin senyumnya bagaimana kan itu ya. Kan itu dengan pandangan pertama dengan respon pertama kan kadang ya kan itu. Kadang istilahnya kan sudah masuk, udah mau pengen sehat, pengen sembuh, kadang mungkin mohon maaf ya tanda kutip, mungkin ada kata ada dokter yang kurang ini, ada kalau mungkin istilahnya saya menyampaikan kalau ada permasalahan di rumah udahlah disimpan dulu gitu maksudnya istilahnya itu ya. Kalau sudah datang ke pekerjaan mah atau di proses senyumlah gitu, walaupun hati sedang gundah. Siap, itu dia jawaban tipis-tipis saja karena kewenangannya di Komisi 2 itu Faiz tahu itu. Begitupun dengan pengangguran ya, pengen melihat pendapat dari Pak Dewan aja nih Komisi 3 bagaimana melihat masalah-masalah tadi yang ada di Kabupaten Serang selain air, kemudian pengangguran dan juga kesehatan. Balik lagi ke soal air nih Pak Dewan karena kita tipis-tipis saja tuh untuk yang kesehatannya. Kira-kira dalam waktu dekat nih bakal ketemu lagi dengan kawan-kawan di Tirta Albantani Pak Dewan untuk bagaimana duduk bersama membahas permasalahan air ini ke depan untuk kalau bisa dipercepat sebelum 5 tahun, kalau bisa 2-3 tahun Pak Dewan. Dengan tadi target yang disebutkan berapa? 50.000 itu seperti apa Pak atau sambungan itu SR kan itu ya. Ya, kembali lagi dari kita keuangan daerah. Apalagi dengan sekarang ya dengan ada instruksi presiden segala macam kan itu ya. Ya terutama efisiensi kan mensupport ataupun program-program pemerintah pusat juga berjalan dengan makan bergizi gratis kan itu ya. Pokoknya terkait masalah sumber daya air ataupun isinya di samping pemerintah daerah itu kan ada ya kami sih dalam waktu dekat biasa kami kan kalau komunikasi terus kalau emang ada saran masukan dari dari masyarakat kami terus komunikasi terutama dengan isinya bagian direktur PDAM ini gimana nih gini oh ya Pak nanti dicek disurvei kan itu ya isinya itu
Kalau emang kami kalau untuk rapat, setiap evaluasi itu 3 bulan atau maksimal kita ada rapat evaluasi antara mitra kan itu ya. Maksimal 3 bulan biasanya Maksimal itu 3 ya. bulan. Karena apalagi di samping kondisi tadi itu ya sumber daya air ataupun air ini kan sangat dibutuhkan. Harus rajin-rajin disamperin kayaknya Pak. Kalau rajin nggak takut bosan gitu istilahnya. Karena kan Iya. biasanya kan semua juga kan harus terkomunikasikan, Yes. terutama mitra yang ada di Komisi 3 kan itu ya istilahnya. Siap. Apalagi mungkin kami di pemerintah daerah Komisi 3 ini ya ada juga kan itu mitra terkait masalah pendapatan kan itu ya. Bagaimana caranya mengoptimalisasikan pendapatan kan itu. Pendapatan daerah ya. Pendapatan daerah, Ini pendapatan pasti ada asli daerah. termasuk Nanti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya nanti buat feedback atau timbal balik kepada masyarakat juga kan itu. Siap. Ini Pak Gubernur Banten juga kan tengah memberlakukan program penghapusan pajak denda kendaraan bermotor. Ini di mana-mana antri Pak Dewan, tentu akan berpengaruh ke pendapatan daerah ya Pak Dewan. Ya, kami atas nama pribadi dan sekaligus atas nama pemerintah daerah Kabupaten dan sekaligus atas nama pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang mengucapkan banyak terima kasih Pak Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Pak Dimyati yang sudah membuat program sedemikian muka. Walaupun mungkin di dalam masyarakat programnya ikut-ikutan sama Jabar atau Kang Deddy katanya kan. Tapi kenapa tidak gitu? Selama itu baik, selama itu bagus, kenapa tidak gitu? Ini kan imbasnya kepada kita daerah. Siap. Kalau tidak salah sebelum tahun 2024 apa 2025 ini kan kita bagi hasil option pajak itu untuk pajak kendaraan ya. Kan sebelumnya itu cuma hanya 30%. Yes. Paling 1 tahun itu mendapatkan 50 sampai 60 miliar lah. Dengan sekarang ada perubahan kan itu, ada aturan. Kan sekarang bagi hasil option pajak itu kan ke daerah tuh 60%. Yes. Berarti kan ada peningkatan. Setidaknya dari 30% 60 dari 2 kali lipat kan. Ya, yang kita target yang kalau tidak salah di waktu itu di 2024 option pajak itu karena emang waktu itu karena belum data kendaraan belum ini kendaraan roda 2 berapa, roda 4 berapa. Informasi terbaru kan itu ya dari istilahnya di sekitar bulan April kemarin. Bahkan rencana target 120 miliar itu bahkan kita ada perubahan katanya. Informasi sampai kemarin di April itu kita ada peningkatan sekitar 30 miliaran. Kurang lebih sekitar 150 miliar nanti. Yang akan kita terima gitu. Dari provinsi ke daerah Kabupaten Serang. Tinggal kita lihat nanti. Karena nanti ke depan dalam waktu dekat kita ada rapat evaluasi nanti. Terutama sama Badan Pendapatan. Kalau seandainya itu optimal, karena target pendapatan atau asli daerah Kabupaten Serang untuk tahun 2025 itu kisaran kita di angka 1,3 triliun ya. Setidaknya walaupun tidak 100%, minimal itu 90% ya. 90% berapa? Mendekati aja gitu. Ya, jangan pokoknya 90% lah. Kalau 90% mungkin dikira mungkin sekitar 1,1 atau berapa gitu. Itu bahkan kita nggak akan defisit kan gitu. Kan sampai hari ini kan Kabupaten Serang kita masih defisit. Kan gitu ya. Kondisinya ya. Karena info terbaru kemarin kurang lebih sekitar 50 atau 60 miliar lah kita masih defisit. Bagaimana nanti kita di anggaran perubahan kalau kita masih defisit kan. Betul. Kan gitu ya. Nah, setidaknya walaupun mungkin tidak defisit ya plus-plus dan nanti di anggaran tahun 2020 kita doakan ataupun kita berdoa bersama-sama bagaimana pendapatan asli daerah juga istilahnya kan lebih optimal. Apa yang ditargetkan walaupun istilahnya pengen 100% minimal 90% dari semua target pendapatan, tapi tetap dari semua target pendapatan, bukan hanya satu objek atau 2 objek kan itu. Kan itu ya. Ini PR kita bersama semua kan itu. Bukan hanya kami di Komisi 3 kan itu isinya. Dan ini tentu berpengaruhnya pajak kendaraan tidak hanya di Kabupaten Serang tapi di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, karena banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong ingin bayar pajaknya. Ngeluh juga tuh banyak Pak Dewan yang orang tertib bayar pajak. Tahu gini mending nunggak aja dulu. Jadi yang sampai sekarang pun Samsat masih sangat ramai untuk membayar pajak karena sampai dengan bulan Juni ya. Ya, informasi 30 Juni, tapi kami sih pengennya kalau bisa diperpanjang lah. Gitu. Karena biar makin banyak masukan ya, biar ini juga. Dan antrinya juga tidak terlalu lama juga ya Pak Dewannya. Dan ini tentu kalau pemasukan daerah semakin banyak, tentu nanti yang akan diberikan ke masyarakat juga akan semakin banyak juga gitu kan. Tidak harus menunggu 5 tahun tadi ya. Betul.
kan gitu. Kalau emang seandainya kita Hmm. dalam 1 tahun itu cuman ngasih Hmm. pernyataan modal cuman hanya 5 miliar, bisa jadi kalau emang kondisi keuangan kita stabil, Betul. tapi kan kita juga ada Hmm. kegiatan-kegiatan dan program-program pemerintahan yang lain, kan Betul. itu ya. Yes. Mungkin mohon maaf, salah Hmm. satunya walaupun bukan di kami, yang sering kami pembahasan kurang lebih mungkin sudah 10 tahun, dalam tanda kutip, Hmm. sekedar ini sampah berarti. Hmm. Ya ini aja, tapi nggak usah terlalu panjang kalau masalah sampah, karena takut saya offset. Siap, siap. Karena bukan mitra kami nanti lingkungan hidupnya kan Siap, itu. siap, siap. Kan itu Karena nanti ada di Komisi 4. siap. Kita berharap tentu pendapatan asli daerah kemudian yang sudah ditetapkan di Kabupaten Serang ini tercapai, karena ketika pendapatan di daerah ini tercapai maksimal, syukur-syukur bisa melebihi dari Amin. target kan Pak Dewan, Amin, tentu amin, akan ada amin. banyak Amin, amin. program-program yang dapat dicapai, akan ada banyak program-program yang terrealisasi dan lain sebagainya. Salah satu pendapatan yang cukup banyak juga mendongkrak pendapatan di Kabupaten Serang, salah satunya dari kendaraan bermotor Ya, tadi ya. option pajak. Alhamdulillah, ini tentu nanti ke depan semoga akan semakin banyak warga Kabupaten Serang yang dapat merasakan kemanfaatan dari membayar pajak. Tidak hanya jalan yang mulus, Ya, emang kalau di Kabupaten Serang sekarang jalannya mulus-mulus sih. seolah-olah. Sudah walaupun belum 100% gitu. Udah enak-enak, bahkan sampai ke Istilahnya. gang-gang tuh udah enak lah jalan. Cuman air doang nih Pak Dewan yang harus, kalau bisa tuh setiap keran rumah tuh nyala semua. Terima kasih Pak Dewan sudah hadir di podcast Ekbis Banten. Ini luar biasa. Terakhir mungkin apa yang ingin Pak Dewan sampaikan untuk kawan-kawan di Komisi 3, kawan-kawan di DPRD Kabupaten Serang, dan juga untuk masyarakat Kabupaten Serang, Pak Dewan. Ya. Silakan. Yang pertama ya saya terkait untuk masyarakat Kabupaten Serang, tetap jangan bosan. Kita doakan para pemimpin terutama yang ada di Kabupaten Serang khususnya, ya umumnya juga istilahnya pemimpin yang ada di Indonesia kan itu, bagaimana dia biar berperan penuh terhadap kebijakan ataupun masyarakat Kabupaten Serang khususnya kan itu istilahnya. Di samping itu jangan bosan juga ngasih saran dan masukan istilahnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang istilahnya. Yang terutama selanjutnya terkait anak-anak kita jaga, apalagi dengan kondisi sekarang berbentuk geng atau tawuran segala, terutama mungkin orang tua tetap waspada, memonitor walaupun tidak tiap hari kegiatan anak-anak kita. Ya, dengan kondisi baik itu kenakalan remajanya ataupun terkait masalah obat-obatan terlarang. Termasuk mungkin bisa mengontrol gadget ataupun HP itu sendiri. Nah, itu perlu disengat itu. Tapi yang terakhir jangan lupa banyak istighfar dan hidup bahagia untuk Kabupaten Serang. Banyak istighfar dan hidup bahagia. Harus tetap ada kata bahagia ya Pak Dewan. Untuk kawan-kawan di Komisi 3 mungkin Pak Dewan apa kata-katanya? Untuk kawan-kawan Komisi 3 ya ini terutama teman-teman Komisi 3 kalau terkait masalah berkaitan dengan Komisi 3 itu bagaimana caranya mengoptimalisasikan target pendapatan Kabupaten Serang. Kami terus berkontribusi, berkomunikasi di antara teman-teman komisi dan mitra yang ada di Komisi 3 ataupun bisa juga nanti komunikasi dengan dinas-dinas penghasil pendapatan yang ada di Kabupaten Serang kan itu. Jangan bosan. Intinya teman-teman Komisi 3 kalau emang yang berkoordinasi, komunikasi, pengawasan, controlling kan gitu ya terkait untuk kegiatan yang ada di Kabupaten Serang. Siap. Tetap semangat. Tetap semangat. Itu tetap semangat melayani masyarakat kan itu. Tetap semangat, tetap bahagia. Bahagia. Terima kasih banyak, itu dia bincang-bincang Faiz di siang hari ini bersama dengan Bapak Supianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PKS ya. Faiz pamit, Pak Dewan pamit. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dewan, terima kasih.